Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Lestari dari kelas 1A ST Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur organ reproduksi wanita. Itu ada dua bagian, yang satu organ eksternal dan kedua ada organ internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan organ eksternal. Yang satu itu ada pubis, adalah bagian tubuh berupa area yang sedikit menonjol di atas tulang kemaluan pubis pada wanita maupun pria. Pada wanita, bagian ini umumnya lebih menonjol karena adanya lapisan lemak yang lebih tebal dan berfungsi untuk melindungi tulang kemaluan dan organ reproduksi internal. Fungsinya itu ada bantalan tulang kemaluan dan sendi pubis, terutama saat hubungan seksual. Yang kedua itu ada labia mayora, lipatan kulit besar di sekitar vulva bagian luar yang melindungi organ reproduksi lainnya. Fungsinya melindungi organ genital bagian dalam serta membantu mengurangi gesekan dan cedera. Yang ketiga itu ada labia minora, lipatan kulit yang kecil di dalam labia mayora yang mengelilingi lubang vagina dan uretra. Fungsinya itu ada melindungi vagina dan uretra serta menyediakan kelembapan alami untuk menjaga kebersihan dan kesehatan area tersebut. Yang keempat itu ada kilotris, struktur kecil yang sangat sensitif terletak bagian atas pertemuan labia minora. Fungsinya memiliki banyak ujung saraf sehingga berperan dalam rangsangan seksual dan organisme. Yang kelima itu ada vestibulum, area di dalam labia minora yang meliputi bukaan uretra, vagina, dan saluran kelenjar akbar Holling. Berfungsi sebagai jalan yang masuk ke dalam vagina dan uretra serta area yang menerima cairan pelupas alami. Selaputan darah, jaringan tipis yang sebagai menutup lubang vagina. Fungsinya tidak memiliki fungsi khusus namun dapat berperan dalam proteksi awal vagina. Biasanya akan robek atau berupa saat aktivitas fisik tertentu atau aktivitas seksual. Yang ketujuh ada lubang vagina, bukaan yang menghubungkan vagina dengan lingkungan luar. Fungsinya tempat keluarnya darah menstruasi, saluran persalinan, dan jalannya masuk selama hubungan seksual. Yang kedelapan itu ada venerium, area antara lubang vagina dan anus. Fungsinya mendukung organ panggul dan pentingnya dalam proses persalinan karena membantu melindungi dan dari robekan besar dan saat kelahiran. Nah, yang kedua itu ada organ internal. Yang satu itu ada vagina, saluran berotot yang menghubungkan vulva dengan rahim uterus. Fungsinya berfungsi sebagai jalannya keluar darah menstruasi, saluran kelahiran, dan tempatnya ventilasi selama hubungan seksual. Yang kedua itu ada serviks, leher rahim bagian bawah dari uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Fungsinya menghasilkan lendir. Serviks juga menghasilkan atau menghambat pergerakan sperma serta sebagai jalannya keluar darah dan menstruasi. Yang ketiga itu ada uterus rahim, organ berbentuk pir atau berongga dan berotot tempatnya berkembangnya jaringan selama kehamilan. Fungsinya itu ada tempatnya implantasi sel telur yang telah dibuahi, menyediakan nutrisi bagian embrion dan berkontraksi untuk melahirkan bayi. Yang keempat itu ada tuba fallopi, saluran tuba, saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsinya tempat terjadinya fertilisasi, pembuahan antara sel telur dan sperma serta mengarahkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim. Yang kelima itu ada ovarium, induk telur, organ kecil berbentuk oval yang berjumlah sepasang terletak di kedua sisi uterus. Fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi, estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi serta mendukung kehamilan.
Kedua itu saya akan menjelaskan tentang organ bagian eksternal pria. Yang pertama itu ada penis. Penis organ eksternal terbentuk lendir yang terdiri dari jaringan erektil dengan ujung yang disebut glans penis. Kepala penis pada pria yang tidak disunat, glans penis ditutupi oleh klub. Berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan urin sebagai saluran untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita yang berhubungan seksual. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum kantung kulit tergantung di bawah penis, berfungsi sebagai tempat penyimpannya dan pelindungnya testis. Fungsinya mengatur suhu testis agar tetap lebih dingin daripada suhu tubuh, yang penting untuk produksi sperma yang optimal. Yang kedua itu ada kepala penis, glans. Ujung dari penis terbentuk seperti kubah dan sangat sensitif terhadap perangsang. Fungsinya mengandung banyak ujung saraf sehingga saat peka terhadap rangsangan seksual ini adalah area utama berkontribusi pada kesenangan seksual. Yang kedua itu ada organ internal. Nah, ini dia gambar organ internal. Yang pertama itu ada testis. Pengertian organ tubuh yang oval yang terletak di dalam struktum testis adalah tempat utama reproduksi sperma dan hormon testosteron yang fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang penting untuk berkembang sekunder pria dan fungsi seksual. Epididymis, saluran panjang yang melingkar di atas belakang testis, tempat sperma simpan dan matang. Fungsinya tempat menyimpan pematangan sperma. Di sini sperma menjadi lebih matang dan siap untuk melakukan pembuahan. Uretra, saluran penghubungan kandungan kemih di ujung penis, berfungsi sebagai saluran urin serta ejakulasi. Fungsinya itu adalah mengalirkan urin dari kandungan kemih keluar tubuh dan menyalurkan sperma saat ejakulasi. Yang keempat itu ada vas federes, saluran untuk membawa sperma dari epididymis ke ductus ejakulasi. Fungsinya mengangkut sperma matang dari epididymis menuju uretra selama proses ejakulasi. Yang kelima itu ada sexual semionalis, kelenjar yang terletak di dekat kandungan kemih yang berhubungan dengan vas federes. Fungsinya menghasilkan cairan kaya gula sebagai sumber energi bagi sperma dan membentuk sebagai besar volume cairan mani. Kelenjar prostat, kelenjar yang terletak di bawah kandungan kemih mengelilingi uretra. Fungsinya menghasilkan cairan, melindungi dan meningkatkan metabolisme sperma serta memberikan cairan alkali untuk menetralkan lingkungan asam pada saluran reproduksi. Yang ketujuh itu ada kelenjar vulvarus, kelenjar Schoffer, kelenjar kecil yang terletak di bawah roset dekat uretra. Fungsinya menghasilkan cairan bening yang disertai sebelum ejakulasi untuk mengalami uretra dan menetralkan asam dan urin yang mungkin tersisa. Ductus ejakulasi, saluran yang membawa sperma dari seksual minimal nefas dan menuju uretra. Fungsinya mengalirkan sperma dan cairan mani ke dalam uretra sebelum mengeluarkan melalui penis yang sangat kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.